Selamat datang kembali di channel Burnout Radar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnout Radar di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham dari sektor batubara dan juga ISG. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,4% ya ke harga 5.773. Sempat rebound di sesi awal tapi kemudian tertekan dan dibawa turun. Kalau dilihat transaksi hari ini di 9,7 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy di 119 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini koreksi ya memang lagi nggak stabil. Kalau dengan kondisi di area 5.700 sampai 5.900 resistennya ya tektokan aja. Hari ini bisa aja rebound, besok koreksi lagi, dan terlihat setelah kemarin rebound hari ini koreksi ya. Hari ini ISG mantul dari supportnya yang ditarik garis ya di 5.734. Nah, untuk minggu depan ya masih sama, ISG bisa aja rebound, tapi tetap bisa aja setelah itu koreksi lagi. Asalkan nggak breakdown dari 5.700 ya cukup aman. Untuk ISG, kalau mau lebih aman, seperti yang saya bilang harus kembali ke atas 5.920. Dan hari ini yang menekan ISG saham-saham mining ya, rata-rata tertekan hari ini. Jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya, peluang ISG minggu depan masih sama. Hari Senin ada peluang untuk menguji lagi supportnya di 5.734, dan kebetulan di dekat situ ada EMA 200 garis biru ini. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini juga turun cukup dalam ya, 2,91% ke harga 1.330. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi breakdown dari area base-nya ya. Base-nya ini kan supportnya ada di 1.390, resistennya ya di sekitaran 1.500 ini ya, dan breakdown. Jadi peluang Indi minggu depan sepertinya masih akan menguji support EMA 200-nya ini. Kalau ini di breakdown, kalau dilihat history selanjutnya penurunannya bisa sampai 1.200 untuk Indi ya. Jadi dari harga sekarang ada potensi masih kerugian di 10% kalaupun Bapak Ibu yang nggak cut loss kalau misalnya punya Indi ya. Jadi perlu hati-hati, kecuali minggu depan Indi bisa kembali ke atas 1.390 cukup aman. Jadi selama di bawah 1.390 masih berpeluang Indi turun sampai terdekat 1.200. Kalau itu juga dijebol, arah selanjutnya bisa sampai 1.100 untuk Indi ya. Seperti itu untuk Indi. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, volume meningkat 3 hari. Jadi peluang Indi juga sepertinya masih ke bawah. Sentimen coal juga tidak berdampak ya, padahal coal naik nih sekitar 2,5% dari 99 ke 100. Terlihat saham batubara Indi juga malah koreksi ya. Ya cukup aneh juga nih, kenapa market seperti ini sekarang ya, jarang, kadang bisa berpengaruh dengan harga komoditas, kadang nggak berpengaruh juga. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,42% ke harga 1.165. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro sudah di area support. Adro meningkat volumenya tapi nggak jebol support. Sempat jebol support tadi, sempat turun di 1.160 tapi kemudian dibawa naik. Jadi untuk Adro ini masih berpeluang untuk rebound.
minggu depan ya. Tapi kalau sampai jebol, kalau yang punya Adro ya cut loss saja kalau Adro ini turun dari 1145 ya. Kalaupun mau coba spekulasi buy di harga sekarang ya cut loss saja kalau turun dari 1145 karena potensinya kalau 1145 dilewati, kalau dilihat histori sebelumnya ya Adro bisa sampai 1000 ya, targetnya 1000 walaupun ada support minor di 1100 ya, bisa juga ada pantulan di 1100. Kalaupun Bapak Ibu yang mau cut loss di bawah 1100 ya boleh-boleh aja. Kalau beli di harga sekarang cut loss di bawah 1100 sekitar 6%, tapi kalau Bapak Ibu cut loss di 1130 atau 1135 ya sekitar 2,5%. Jadi disesuaikan aja ya dimana kerelaan untuk cut loss. Kalau saya ya saya akan cut loss kalau Adro ini turun atau tutup di bawah 1145. Misalnya saya mau spekulasi buy di minggu depan di hari Senin ya, saya akan cut loss di 1130 atau 1135. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau dilihat Adro memang kembali membentuk higher low baru di 1250. Terlihat karena Adro gagal bertahan di atas 1250. Nah, ini juga Adro bisa membentuk pola descending triangle. Jadi kalau jebol 1150 ya kalau secara teori penurunannya ya bisa sampai sini ya. 1000 target. Ini target aja ya, belum tentu juga. Tapi kalau sampai Adro ke 1000 ya Adro makin murah dan potensi profitnya juga ya, misalnya skenario-nya dibawa ke 1000 ya Adro akan tektokan dulu di area ini nih, dia akan tektokan di area ini, bisa seperti itu. Tapi jangan sampai, semoga Adro minggu depan tetap mempertahankan 1165-nya ya. Kalau dilihat volume meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana ya semoga ada rebound. Tapi kalau nggak rebound, hari Senin nggak mampu bertahan, arahnya terdekat support selanjutnya di 1100. Kalau 1100 itu dijebol ke 1000. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 2150, terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi ya. Ini nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA juga breakdown dari 2180. Jadi arah selanjutnya kalau dilihat histori sebelumnya ya PTBA bisa sampai ke 2050 dan 1140. Ini support selanjutnya untuk PTBA ya di 2035. Dan kalau itu di breakdown, arah selanjutnya support PTBA itu ada di 2050. Kalau itu di breakdown, PTBA bisa sampai 1930. Jadi ya kita nggak tahu kenapa saham batubara terus turun padahal harga batu bara sudah di 100 ya, tergantung price makernya ya. Itulah agak susah juga nih. Terlihat juga PTBA sudah membentuk strong downtrend karena di bawah EMA 200 dan dilihat nah seperti ini ya, polanya apakah seperti ini atau di sini nanti. Jadi seperti itu. Kita lihat aja polanya nanti dia membentuk pola apa, tapi untuk sekarang memang masih strong downtrend. Belum tahu bottomnya di mana dan support downtrend lainnya ini apakah di sini nanti atau di sini ya. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan bisa sampai 2050 penurunan PTBA ya. Bisa seperti ini nanti. Dia akan ada pantulan di 2050. Seperti itu untuk PTBA. Indikator MACD membentuk dead cross di area oversold dan makin dalam. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya peluang PTBA sepertinya masih potensi ke bawah kecuali Senin atau Selasa PTBA bisa kembali ke atas supportnya di 2180. Ya kalau mau bagus ya cukup aman bila tutup di 2200. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup naik tipis 0,19% ke harga 12.725. Kalau dilihat transaksi asing net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG yang paling bagus menurut saya chartnya ya di saham-saham batubara yang sebelumnya saya analisa, karena ITMG masih mau mempertahankan area support neckline-nya ini atau support sideway-nya ini sekarang yang dulunya resisten. Jadi peluangnya ada potensi bagus kalau ITMG. Ya, kalau market mendukung dan hari ini saham batubara bisa naik lagi, minggu depan Senin potensi ITMG rebound. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, cut loss saja kalau turun dari 12.550 ya boleh-boleh aja spekulasi buy. Karena ini terlihat ya, ITMG sudah 2 kali membuat rejection. Jadi kemarin dia rejection, hari ini rejection lagi. Jadi harusnya peluangnya bagus untuk PTBA. Kecuali hari Senin ada candle merah, potensi besar ITMG akan melanjutkan penurunan ya. Jadi kalau mau bagus hari Senin minimal ITMG bisa tutup di 13.000. Jadi seperti itu untuk ITMG 3 hari volume juga kecil saat koreksi dan sahamnya juga masih mempertahankan supportnya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 21.675. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Dan 5 hari minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR gagal breakout pola Bollinger Wedge-nya ya, yang saya gambar sebelumnya. Di hari kemarin sempat breakout dan hari ini sempat breakout lagi, tapi karena market nggak mendukung dan tertekan, akhirnya UNTR juga turun dari resisten pola Bollinger Wedge-nya ini. Jadi potensi UNTR sepertinya minggu depan kalau market masih juga koreksi, arah UNTR bisa kembali ke 21.000, menguji supportnya ini dan support trendline downtrendnya ini yang ditarik garis. Jadi area 21.000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Oh, jangan dulu. Mending buy-nya nunggu UNTR di area 21.200 atau 21.300 ini. Coba aja spekulasi buy, cut loss kalau jebol support 21.000. Seperti itu untuk UNTR. Ini harga tanggung ya, kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cut lossnya tapi dalam. Nih, 5% rewardnya ya hampir sama lah. Kalau Bapak Ibu mau ya coba aja, kalau nggak mau ketinggalan kereta. Karena memang berapa kali ini ITMG membuat base. Ini lihat ya, dia membuat base nggak jebol dari 21.450. Jadi bisa aja seperti ini, dia mantul dari 21.450, bisa seperti itu ya. Jadi untuk strategi buy-nya ya kembali ke masing-masing ya, bagaimana, apa nunggu di bawah atau beli sekarang. Tapi resikonya seperti ini ya, risk rewardnya hampir sama, 5%, turunnya ya sekitar 4,5%. Ya masuklah kalau Bapak Ibu mau coba beli di harga sekarang. Tapi kalau saya sarankan sih nawar dulu sedikit lah di 21.400 atau 21.300. Bisa seperti itu juga. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 362. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit malah diakumulasi oleh ZP. Nih, yang jual tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit hari ini jebol EMA 60 garis hitam ini dengan body candle merah yang cukup panjang. Walaupun volumenya tipis, tapi kalau dilihat sepertinya masih bisa melanjutkan koreksi. Kecuali hari Senin langsung candle hijau. Kalau Senin candle hijau minimal bisa tutup di 370, bagus. Tapi kalau Senin candlenya merah dan tutup di bawah harga penutupan hari ini, ya arahnya Doit bisa ke 350 sampai 344 supportnya. Jadi
bagi Bapak Ibu ya disesuaikan ya, karena Doit juga ya nggak tahu kenapa ya harga batu bara naik, saham batu bara malah tertekan. Jadi seperti itu untuk Doit. Ya kalau mau aman memang Doit itu harus konfirmasi breakout minimal 378, tapi kalau mau lebih bagus Doit harus pin breakout 400. Jadi selama di bawah itu ya tektokan aja. Menurut saya ya jangan beli di harga tanggung ya. Ini harga tanggung. Mending nawar di bawah sekalian atau beli Doit ini nunggu dia breakout aja. 378 bisa spekulasi buy, misalnya hari Senin Doit breakout 378 bisa spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 360 ya. Cut lossnya di 360 bisa di bawah harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 5,99% ke harga 5.100. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum kalau kondisi seperti ini, ya arahnya potensi besar ke supportnya lagi 4.865. Jadi, apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu. Mending nunggu di bawah. Coba nawar di area 4.880 sampai 4.910 ya, di area bawah sini spekulasi buy aja atau buy on weakness, buy on support, cut loss kalau jebol supportnya 4.865 ya. Target profit kalau beli di dekat support ya dekat resistennya. Misalnya beli dekat supportnya di 4.920, target profitnya ya di 5.500, sekitar 12%, dan cut loss kalau turun dari 4.700 bisa cut loss di 4.695 atau 4.670 ya, sekitar 4-5% risk rewardnya masuk kalau menurut saya. Jadi menarik nih Harum belinya buy on support, buy on weakness di area bawah ini karena risk rewardnya masuk ya, karena pas juga di area konsolidasi yang dibuat oleh Harum semenjak Maret 2021. Jadi sabar dulu, semoga aja Harum koreksi dulu hari Senin. Jadi bisa buy on weakness, siapa tahu hari Selasanya Harum mampu langsung rebound. Walaupun prosesnya untuk naik ke 5.500 itu cukup lama ya. Ya nggak mungkin dalam satu hari ya, bisa di atas 3 hari lah. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.